soal sumbangsi TNI, presentasenya dari catatan kementerian itu berapa sih pajak yang dihasilkan dari TNI di negara? Kalau poin itu sih sebetulnya saya juga belum terlalu jauh melihatnya, membacanya secara apa namanya, secara detail, secara rigid untuk per tahun ini. Akan tetapi sebetulnya makanya kalau kita ini kan sebetulnya devisa kita ini kan sangat terbantukan oleh pekerja yang luar negeri. Nah, kalau soal jumlah itu karena saya juga belum terlalu memahami, maksudnya belum jauh, apa namanya, istilahnya saya tidak terlalu bisa memberikan keterangan soal itu karena memang saya di bidang pengawasan perusahaan perempatan. Jadi di tenaga ahli itu saya bidangnya di situ. Bang, terakhir Bang, untuk edukasi ini mungkin harapan dari kementerian. Di sisi lain tadi kan ada anggota DPR yang sangat perhatian dengan yang ada di Bima, terus harapan dari kementerian terkait edukasi. Jadi gini, edukasi itu sebetulnya mengarah pada menyampaikan informasi tentang masa depan kita itu untuk menjadi pekerja migran. Jadi edukasi dan selebihnya dari itu bahwa apa namanya, yang perlu harus disosialisasikan itu bahwa bagaimana caranya untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Terus bagaimana tata laksananya, prosedurnya, macam-macam. Nah, inilah sebenarnya salah satu poin daripada poin yang urgen, poin yang sangat penting dalam proses edukasi terkait dengan bidang apa namanya, pekerja migran Indonesia. Nah, kalau yang mengenai kasus, mengenai masalah, mengenai yang kemudian muncul yang kerap menjadi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari Bima, ya itu sifatnya insidental aja, dan saya kira juga tidak banyak dan kita juga tidak mengharapkan itu sih poinnya. Tapi sebenarnya saya juga secara pribadi ingin menekankan sebetulnya bekerja di luar negeri itu sebetulnya harus kita dorong. Jadi supaya teman-teman anak muda di Bima ini biar tidak terlalu apa namanya larut, apalagi santai-santai gitu loh. Jadi ada Kementerian P2MI itu untuk melayani, untuk menyediakan satu apa namanya informasi yang lengkap, peluang yang lengkap yang berkaitan dengan pekerjaan di luar negeri sana. Ya, izin Bang, terkait dalam pengawasan tersebut beberapa kali kami memberitakan terkait masalah banyak juga yang mengeluhkan terkait beberapa bulan yang mereka tinggal di PT tersebut, beberapa PT yang ada di Jakarta itu bagaimana sih dalam upaya pencegahan daripada kalau itu saya belum terlalu jauh ya, karena tapi kalau dalam pengawasan Bapak sih bagaimana sih? Begini, memang banyak aduan-aduan yang masuk itu beragam. Jadi apakah soal apa namanya penampungan kan kasusnya. Nah, izin saya dari wartawan pimpinan redaksi dari Info Bima atas nama Reden. Ya, jadi pada intinya kalaupun ada permasalahan proses prakerja itu kan sebetulnya memang kita juga berdasarkan aduan. Ada juga yang memang punya masalah seperti itu dan kita juga dengar sebetulnya. Tapi begini, intinya bahwa kita hanya tekankan ke teman-teman PJTKI atau P3MI itu agar supaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang istilahnya juga tidak bertentangan. Ya, karena ini kan menimbulkan daripada tindak pidana perdagangan orang itu Bang. Jadi menimbulkan hal tersebut ya, dalam pengawasan dari pihak kementerian itu bagaimana sih upaya dari agar tidak menjadi tendensi daripada TPPO itu? Sebetulnya kalau ada indikasi-indikasi seperti itu, ya kita juga punya jalur komunikasi, jalur koordinasi dengan lembaga-lembaga atau kemitraan lembaga yang terkait. Jadi misalkan kalau ada potensi kasus hukum atau kasus seperti itu, dan menurut saya juga akan tetap dikoordinasikan. Ada upaya progres daripada pihak kementerian itu sendiri untuk pengawasan juga bagaimana? Jadi kalau misalkan ada kasusnya apa, terus ada peristiwanya apa, ada korbannya siapa, kejadiannya di mana, nah langkah hukum, langkah kementerian akan diambil
Jadi untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi banyak yang bermasalah. Misalkan contoh, misalkan pulang ke luar negeri, ada juga yang memang kita melayani soal bagaimana supaya secara mental tidak bergeser, tidak mendapatkan gangguan secara mental. Nah, kementerian atau pemerintah dalam hal ini akan memberikan atau membuat suatu layanan supaya tidak terjadi. Ya, dengan satu contoh ya kemarin tujuannya ke Singapura, tahu-taunya ke Abu Dhabi. Nah, ini kan menjadi persoalan penting juga yang perlu. Kasus atau isu-isu yang beredar yang berkaitan dengan seperti itu banyak sekali. Jadi ada juga belakangan itu muncul kasus di Kamboja atau yang seperti itu, yang di Abu Dhabi juga, yang dijanjikan kemana terus tujuannya kemana gitu. Nah, itu memang kita tidak bisa di luar itu di luar kontrol kita itu. Nah, cuma kita hanya ingin agar supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang makanya sosialisasi ini kan tujuannya antara lain adalah menekankan kepada masyarakat agar kalau pergi kerja ke luar negeri itu pakai prosedur. Jadi pakai cara-cara yang benar, pakai tahapan-tahapan yang benar, yang sesuai. Ya, padahal ini kemarin juga saya naikkan berita itu kan sudah benar sih dari awalnya, tapi berita yang diimingin oleh sponsor ini memang di salah satu negara gajinya kurang besar, tapi dipindahkan ke negara lain. Negara tujuannya memang kecil gajinya. Ya, saya kira kompleks lah, banyak banyak peristiwa, banyak kasus lah. Artinya dengan beragamnya kasus ini kan tidak mungkin juga secara spesifik satu persatu juga kita ini. Tapi intinya gini, kita hanya dorong dari sejak awal, sejak dini, sebelum dan jauh sebelum mereka berangkat bekerja itu kita sudah memberikan edukasi. Nah, hanya memang PR kita agar supaya edukasi ini secara merata. Jadi informasi ini kan belum tentu juga semua orang dengar, semua orang tahu tentang peluang-peluang bekerja seperti itu. Ya, harapan Bapak untuk para calon TK ini ya. Ya, kalau harapan saya calon yang akan bekerja di luar negeri itu pertama harus tetap prosedural, harus tetap benar sesuai dengan aturan dan tata kelola yang ada. Dan saya pesan yang kedua, teman-teman anak-anak muda yang akan menjadi calon pekerja, yang setelah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, untuk segera mempersiapkan diri untuk berangkat kerja di luar negeri. Yang terakhir, saya juga mendorong supaya teman-teman harus mengecek informasi yang berkaitan dengan itu di website. Jadi informasi-informasi yang berkaitan dengan itu di internet itu banyak sekali. Oh, iya. Tapi jangan sampai internet atau jalur atau link yang salah. Ya, izin atas nama lengkapnya Pak, jabatannya sebagai apa? Adi Baikuni, tenaga ahli menteri. Oh, siap. KP2M.